Kecamatan Pakenjing, Kabupaten Jawa Barat. Di sini saya akan membacakan kesimpulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj bukanlah sekadar peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kisah tentang harapan, keteguhan iman, dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya di saat dunia seolah berpaling darinya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa paling berat dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan tahun itu dikenal sebagai tahun Amul atau tahun kesedihan, yang dimana istri tercintanya yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat dan paman sekaligus pelindung beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Dakwah ditolak, hinaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah SAW dilempari batu di kawin. Namun justru di titik rendah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulnya dalam sebuah perjalanan luar biasa. Dalam satu malam, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Sebuah perjalanan yang melampaui batas nalar manusia, tetapi menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh logika makhluknya. Hadirin sekalian, dalam perjalanan itulah Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Awalnya beliau menerima perintah sholat 50 waktu hingga akhirnya menjadi 5 waktu, namun dengan pahala yang tetap sempurna. Ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekadar kewajiban, melainkan hadiah istimewa dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sholat adalah cara Allah memanggil kita setiap hari. Jika Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi menuju Allah, maka sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Saat kita berdiri menghadap kiblat, sejatinya kita sedang mengetuk pintu langit. Sayangnya, di zaman sekarang, banyak dari kita yang menganggap sholat sebagai beban. Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lalai menjaga hubungan dengan Allah. Padahal, melalui Isra Mi'raj, Allah mengingatkan bahwa kekuatan sejati seorang mukmin terletak pada kedekatannya dengan sholat. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap kesulitan pasti disertai pertolongan Allah. Rasulullah SAW yang sebagai kekasih Allah tidak langsung diberi kemenangan dunia, tetapi diberi kekuatan spiritual, karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang kuat dan iman yang kokoh. Maka ketika kehidupan terasa berat, ketika doa belum terjawab, dan ketika ujian sedang datang silih berganti, ingatlah Isra Mi'raj. Ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sebagai penutup, marilah kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini bukan sekadar memori tahunan, tetapi momentum untuk memperbaiki sholat kita, memperkuat iman kita, dan meneladani kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi kehidupan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembantu pertama dan beliau masih atas ilmu yang sangat berharga dan penuh makna. Selanjutnya kami ucapkan kepada pembantu kedua yaitu Sifatun Alimi untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu min huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amin. Puji syukur hanya hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita lisan dan taufik bersih hidayahnya, di mana kita semua bisa berkumpul pada acara resmi
pada malam ini. Salawat berserta salamnya terlimpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad dan talibat pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin atau tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Siva Nuraini, berasal dari Kampung Ciroboho, Desa Cipangrambatan, Kecamatan Cikajang, RT 7 RW 3. Adapun riwayat pendidikan saya pernah sekolah di SDN 3 Cipangrambatan, MTS Kadiatul Huda, dan sekarang saya menempuh di MAN Bupati Nangwi. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang Allah SWT dikaruniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Terjadi dalam suatu malam sebanyak bentuk penghiburan, penguatan iman, dan penguatan derajat Rasulullah SAW. Menjadi peristiwa penting karena kewajibannya sholat 5 waktu. Pengertian Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilakukan dengan kendaraan bernama Buraq. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah SWT dan menerima perintah sholat. Latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Terjadilah setelah umur tahun kesedihan, wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Thalib. Nabi SAW menghadapi penolakan dan tekanan derajat dan takwa. Isra Mi'raj menjadi penghibur dan peneguh hati Rasulullah SAW. Perjalanan Isra Mi'raj ringkasan dan kronologis. Satu, Nabi Muhammad SAW diberikan hatinya oleh malaikat Jibril. 2. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3. Salat sebagai iman daripada Nabi. 4. Mi'raj membuat menembus langit, bertemu para nabi di setiap lapisan langit. 5. Sampai di Sidratul Muntaha. 6. Menerima perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Perintah sholat dalam Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah langsung dari Allah tanpa perintah wahyu. Walau 5 waktu pahalanya serta 50 waktu, menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Hikmah dan pelajaran Isra Mi'raj. 1. Keimanan diuji, peristiwa di luar logika manusia. 2. Pentingnya sholat sebagai sumber kehidupan hidup. 3. Kesabaran dan takwa setelah kesulitan Allah dari kemuliaan. Isra Mi'raj bukan sekadar kisah sejarah, tapi pedoman hidup. Mari jadikanlah sahabat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban semata. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah meneladani Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangannya. Allahumma fikil akam. Wassalamualaikum warahmatullahi atas ilmu yang sangat berharga dan penuh makna. Hadirin sekalian, kini kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bismillah, para santri memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan mengenali lebih dalam tentang materi yang telah disampaikan. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 bagian. Sesi pertama terdiri dari 3 pertanyaan, sesi kedua juga 3 pertanyaan, dan sesi ketiga akan dibuka untuk 8 hingga 12 pertanyaan. Baik, kita mulai sesi pertama. Silakan bagi audiens yang ingin bertanya, angkat tangan dan sebutkan nama serta asal alamatnya.
Kemudian saya di sini izin bertanya kepada kedua pemateri. Pertanyaan saya adalah, mengapa peristiwa Isra Mi'raj disebut sebagai peristiwa multidimensi, yaitu spiritual, sosial, dan psikologis? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irawan Rizali, berasal saya dari Kampung Cikuni, Kecamatan Senidaya, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya mau bertanya pada dua pemateri, apa hubungan antara umul hujni dan terjadinya Isra Mi'raj. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahid. Saya berasal dari Kampung Cigaduk, Desa Tarawali, Kecamatan Pakejeng, Kabupaten Garut. Izin bertanya, mengapa salat memiliki posisi sentral dalam narasi Isra Mi'raj? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan sesi pertama sudah saya tampung dengan 3 pertanyaan. Sekarang waktunya bagi kedua pemateri untuk menjawab. Untuk pertanyaan pertama, mengapa Isra Mi'raj dianggap sebagai peristiwa multidimensi spiritual, sosial, dan psikologis? Silakan untuk kedua pemateri jika ingin memberikan jawabannya. Izin menjawab. Karena peristiwa ini menguatkan iman Rasulullah SAW, menenangkan kondisi psikologis beliau, serta berdampak pada keberlanjutan dakwah Islam. Apakah pemateri kedua ingin menambahkan jawabannya? Ingin menjawab. Karena Isra Mi'raj tidak hanya berkaitan dengan keimanan, tetapi juga menjawab ketekanan sosial dan kritis mental yang dialami Rasulullah SAW. Mungkin semoga Anda tidak puas dengan jawaban saya. Apakah Anda puas? Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu apa hubungan antara umur ini dan terjadinya Isra Mi'raj? Silakan kedua pemateri jika ingin memberikan jawabannya. Izin menjawab. Isra Mi'raj hadir sebagai respon ilahi atas kesedihan yang dalam Rasulullah SAW. Semoga Anda baik. Izin jawab. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setelah fase keterpurukan, Allah memberikan penguatan spiritual. Mungkin Anda tidak dapat mengajukan saya. Apakah ada audiens yang ingin menjawaban?
Dengan jawabannya tidak. Tidak. Boleh dijelaskan, boleh lebih dijelaskan. Aku itu komentator. Moderator.